Salam jumpa kembali bersama saya Darling. Welcome back to my YouTube channel Darius Boling Inspirasi. Salam inspirasi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Tentu saya sangat senang menyapa Anda dan sangat berharap berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kesempatan ini saya mau menyampaikan topik yaitu jangan sembarang menceritakan persoalanmu, masalahmu kepada orang lain. Namun sebelum saya menyampaikan topik ini, mohon dukung channel saya dengan berikan like, komen, bahkan berupa pertanyaan, subscribe, and share kepada teman-teman, sahabat, subscriber. Nah, kembali kepada topik yaitu jangan sembarang menceritakan masalahmu kepada orang lain. Sebagai manusia tentu tidak terlepas dari apapun masalah akan datang silih berganti setiap waktu dengan masalah yang berbeda-beda. Kita sangat berharap ada solusi, ada pendapat dari orang lain. Nah, kadang kita menceritakan masalah kita kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang lain, kadang bukan solusi yang kita temukan. Justru apa yang kita ceritakan diceritakan kembali kepada orang lain. Alhasil bukan solusi yang kita miliki, malah justru nama baik kita, aib kita, noda kita tercemar kemana-mana karena kita salah menceritakan masalah kepada orang yang tidak tepat. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kepada siapa kita harus bercerita? Yang pertama, ceritakanlah kepada Tuhan di dalam setiap doamu. Tuhan tidak akan pernah bergosip dengan siapapun, bahkan malaikat sekalipun tidak akan pernah bergosip. Lu tahu nggak? Yang si A, si B semalam berdoa, masalahnya ngeri kali. Enggak ada tuh. Tuhan akan menjaga rahasia kita. Malah justru dia akan melupakan apapun yang menjadi noda. Dia mengampuni kita, memberikan solusi, bahkan memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita bercerita, setiap pergumulan kita di dalam doa kita. Lalu yang kedua, kepada siapa kita harus bercerita? Ya kepada orang tua. Orang tua adalah orang terdekat di dalam kehidupan kita. Baik itu bapak maupun ibu. Sejahat-jahatnya orang tua, mereka tidak akan pernah menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Sekalipun family atau sahabat, keluarga terdekat. Mereka akan tutup rapat-rapat dan mereka akan mensupport kita lewat doa. Memikirkan bagaimana bisa menemukan solusi. Mereka akan terus menyemangati kita. Walaupun orang lain sudah berhenti untuk tidak mendukung kita, orang tua akan selalu support. All the time. Mereka tidak akan berhenti untuk mensupport kita, tapi mereka akan mensupport kita. Karena itu ketika punya masalah, jangan buru-buru cerita ke orang lain, tapi ceritakan kepada orang tuamu. Mungkin pendapat mereka tidak terlalu bagus, tapi setidaknya rahasiamu terjaga dengan baik. Lalu bagaimana dengan Anda tidak punya orang tua? Yang ketiga, ceritalah kepada sahabat terdekatmu. Sahabat ini bukan saja dia tahu siapa Anda, tapi Anda juga tahu siapa dia. Dia bukan saja tahu apa rahasiamu, tapi Anda juga tahu apa rahasia dia. Ketika saling mengetahui kartu as, maka saya yakin sahabatmu tidak akan gampang menceritakan masalahmu. Dia sangat hati-hati menceritakan tentangmu. Karena bukan saja rahasiamu yang dia tahu, tapi rahasia dia juga Anda tahu. Karena itu ketika punya masalah, ceritakan juga sahabat yang paling terdekat. Dia bukan saja mengetahui engkau, tapi engkau juga mengetahui siapa dia, terutama rahasia. Orang-orang seperti ini, sahabat-sahabat seperti ini, tidak mudah menceritakan aibmu kepada orang lain. Jika itu bisa ditutupi, dia tutupi. Tapi kalau persoalan-persoalan menyangkut pekerjaan, pasti dia akan mencari pekerjaan. Minimal dia bisa menjadi pendengar yang baik. Dan yang keempat, siapa yang kita ceritakan? Ceritakanlah kepada ahlinya. Jika itu masalah politik, ceritalah kepada ahli politik. Orang sudah berpengalaman dalam dunia politik. Jika itu masalah keuangan, ceritalah kepada orang ahli keuangan. Jika itu masalah bisnis, ceritakanlah kepada teman-teman bisnismu yang engkau tahu, yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis. Sehingga engkau bisa mendapat feedback yang bagus. Engkau bisa menemukan ada sebuah jawaban solusi yang bagus. Kalau itu menyangkut masalah kepribadian, kehidupan yang belum terselesai dengan baik, ceritalah kepada pembimbing rohanimu. Bisa mendoakan, mengarahkanmu apa yang Anda lakukan dan mana yang tidak boleh. Karena itu setiap masalah
Ada orang-orang khusus yang bisa menyelesaikan. Tidak semua orang, setiap orang punya bidang permasalahannya. Kalau masalah keluarga, ceritakanlah kepada orang-orang yang memang membidangi masalah keluarga. Tapi ingat, hati-hati dalam bercerita. Karena dalam saat kita mencari solusi, kita menceritakan masalah. Kerahasiaan kita, menjaga kerahasiaan kita itu jauh lebih penting daripada menemukan solusi sebaik apapun. Jangan sampai engkau ingin menceritakan, mendapatkan solusi, lalu Anda terburu-buru menceritakan orang yang salah. Solusi mungkin Anda temukan, tapi rahasiamu tidak terjaga dengan baik. Karena itu saat menceritakan masalahmu, yang terpenting yang engkau harus pastikan bahwa rahasiamu bisa terjagamu dengan baik, bisa terjaga dengan baik. Karena menjaga kerahasiaan itu jauh lebih penting dari solusi apapun. Karena itu sahabat inspirasi, ketika Anda punya persoalan, punya pergumulan, jangan sembarang menceritakan masalahmu kepada orang lain, tapi harus tahu kepada siapa yang engkau cerita. Yang pertama kepada Tuhan, kepada orang tua, sahabat terdekat, dan juga kepada orang yang memang ahli dan membidangi setiap persoalan hidup. Saya Darling dari Suboling, salam inspirasi.